Lalu bagaimana kita meminta tanggapan dari para teman-teman muda khususnya yang berada di Kota Batam tentang pembangunan yang ada di Batam ini? Apakah sudah sesuai dengan apa yang diinginkan dan yang dibutuhkan oleh masyarakat kita? Di sini sudah ada beberapa teman-teman kita, Bang Arfan Sanjaya. Beliau adalah seorang anak muda yang juga melek terhadap politik. Beliau mengamati politik-politik yang ada di daerah juga. Kemudian juga ada seorang wira swasta, Bang Aidul di sini, pemilik Teh Tarik Aidul. Kemudian ada juga seorang freelancer. Beliau adalah seorang ketua Stand Up Indo Batam yang juga menjadi seorang yang melek terhadap isu-isu yang berada di sekitaran Kota Batam. Baik teman-teman, pertama ya kita minta pendapat teman muda kita, Bang Aidul. Bagaimana pandangan Bang Aidul sendiri terhadap pembangunan Kota Batam saat ini? Baik, terima kasih kepada Bang Rio atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Melihat kondisi pembangunan tentunya di Provinsi Kepulauan Riau dan khususnya di Kota Batam, kita melihat memang taraf dari segi pembangunan baik dari jalan raya, pariwisata, semua memang dalam tahap proses pembangunan yang sangat dibuat strategis mungkin, sehingga tujuan daripada Pak Wali Kota memang untuk meningkatkan daya tarik terhadap para warga negara asing seperti Malaysia, Singapura, karena Kota Batam ini terletak di kawasan yang sangat strategis karena kita bertetangga dengan para negara-negara yang sudah maju, sehingga bagaimana negara maju itu tertarik dengan Kota Batam ini, maka Kota Batam ini digencarkanlah pembangunan. Maka saat ini kami sebagai anak muda sangat bangga terhadap pemerintahan yang saat ini, seperti yang telah dilakukan oleh Pak Rudi sebagai wali kota dan tentunya beliau juga menjabat sebagai BP Batam. Kami sangat bangga, kami sangat senang melihat jalan raya yang begitu besar. Kalau dibandingkan dengan Singapura, lebih kurang sudah hampir-hampir mirip. Di daerah Batam Kota itu sudah hampir 4 jalur. Dibanding kota lain itu kayak seperti Jakarta mengalami kemacetan, tapi di Batam nggak pernah macet. Ini daya tarik kita sebagai Kota Batam, dan kita juga terkenal dengan pariwisata. Pariwisata kita terletak di daerah Nongsa itu. Itu pengunjung-pengunjung Singapura terkadang di hari-hari weekend mereka memanfaatkan waktunya untuk berkunjung ke Kota Batam. Itulah sangkin dahsyatnya pembangunan yang dilakukan oleh Kota Batam pada saat ini. Tentunya kita berharap juga pembangunan itu terus setara, baik itu di pusat kota maupun di daerah-daerah terpencil, seperti di daerah-daerah Bengkong, ya. Itu daerah Bengkong juga rencananya akan dibuat suatu pariwisata yang dapat membuat negara asing itu tertarik, seperti Jerman, Amerika, itu akan memunculkan suatu ide di daerah Bengkong, sehingga nanti bisa mendatangkan warga-warga luar negeri. Tentunya kalau Singapura dan Malaysia sudah pasti ke Batam, tapi kita lebih meningkatkan pariwisata kita lebih kepada yang lebih maju lagi. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Selanjutnya mungkin dari teman-teman yang lain. Oke, menurut Bang Arfan Sanjaya. Baik, terima kasih Bang Rio. Tadi sudah kita dengarkan Bang Aidul ya, bagaimana pembangunan di Batam kata beliau kan. Dan isu pembahasan kita pada kesempatan pagi ini yakni bicara tentang pembangunan di Kota Batam. Memang betul, mungkin kemacetan bisa berkurang lah. Sesuai dikatakan Bang Aidul tadi sudah 4 jalur, 5 jalur. Dan tentunya di pembangunan ini tentu tidak kita pikirkan satu sisi saja. Jangan sampai hanya jalan-jalan utamanya saja besar, akan tetapi di dalam lorong-lorong atau bahkan seperti di perumahan kadang-kadang masih banyak yang belum bagus jalannya. Saya juga tidak tahu apakah itu karena
kedekatan politiknya kurang dengan warga di situ, dengan masyarakat setempat, sehingga pembangunan itu tidak dilaksanakan. Contoh di daerah Nongsa itu jalan dalam itu masih banyak yang rusak. Bahkan sudah 2 jalur saja itu sampai sekarang ini belum terrealisasi untuk bisa dijalankan. Itu di sana sangat rawan itu kecelakaan. Maka bicara tentang pembangunan, saya rasa ya cukup bagus di Kota Batam. Hanya saja ya jangan sampai kita hanya membangun di luarnya saja, akan tetapi di dalamnya juga. Dan tentu kita tidak hanya fokus di pembangunan saja. Karena di Batam sebagaimana kita ketahui dulunya kota industri. Banyak orang-orang dari seluruh penjuru negeri datang ke sini untuk bekerja di perusahaan jadi operator. Dan saat ini sudah mulai tinggi angka pengangguran. Bahkan saya baca di Indonesia kita tertinggi kedua atau keempat tingkat penganggurannya. Maka ini menjadi perhatian pemerintah juga agar bagaimana kita kembalikan lagi. Dan juga mungkin kita dengarkan juga pendapat dari teman kita Bang Budi ya. Pandangan beliau tentang pembangunan, dan coba saya serahkan lagi ke Bang Rio. Oke, baik teman-teman, itu dari 2 teman muda kita tadi pandangannya tentang pembangunan Kota Batam. Kemudian kita minta juga seorang dari Bang Budi Setiawan, seorang anak Bengkong Kolam. Betul, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-temanku semua, sehat selalu, salam sejahtera. Ya, sebagai anak Batam, memang saya tuh lahirnya di Medan. Lahirnya di Medan saya di Medan, SD sampai sekarang ya, sampai belum nikah ini masih di Batam. Orang tua itu TNI, kebetulan tugasnya di Batam, jadi besarnya di Batam. Perubahan yang khusus ke Batam ya, tadi kan kayak Pri kan, cuman karena kita tinggal di Batam, yang dampaknya terasa itu yang di Batam. Perubahan dari waktu ke waktu, Batam begitu cukup ekstra dalam perubahan gitu. Baik dari infrastruktur ya, budaya dan sosialnya juga. Dari pembangunan ya, ini kan temanya pembangunan. Saya pengguna motor. Pengguna motor ya. Alhamdulillah, Beat karbu. Alhamdulillah, tapi bayar pajak. Itu penting, bayar pajak, boy. Dari situlah pembangunan. Dari situ pembangunan, makanya lancar bayar pajak. Walaupun yang kita sumbang nggak banyak, tapi ibarat 1.000 untuk menuju 10.000, kalau ada 9.000 nggak ada 1.000, dia nggak akan 10.000. Itu, ya kan? Gitu sebenarnya. Pembangunan. Nah, ya terus kalau sampai sekarang ini, kenapa saya bilang saya naik motor? Saat kita bawa motor, kalau zaman dulu itu masih banyak celah lubang. Jadi saat hujan itu, ceplikan air bisa kena ke motor. Betul. Saya Tahun berapa? Wah, itu waktu saya belum lahir kayak. Itu dah. Iya, udah lama. Memang udah lama, saya belum lahir. Cuman namanya dapat berita kan. Baru di masih di mana? Ya, berarti mungkin mesti pegawai apa, kita juga nggak tahu kan, ada profesinya juga. Tapi alhamdulillah sekarang jalan-jalan itu semakin luas ya. Dampak dari keluasan ini yang pertama, kita tuh beraktivitas gampang ya. Udah gitu kita buat story-story lebih cantik. Story-story IG gitu. Karena kalau kita story-story yang jelek, itu kita buat suatu konten kurang estetik. Itu. Yang kedua, kerennya di Batam sekarang, begal. Begal itu udah nggak ada. Yang udah saya alamin, begal itu nggak ada. Dulu memang kita agak khawatir itu, agak berapa tahun yang lalu ya, sebelum Covid juga tuh, itu banyak begal-begal. Cuman berkat kolaborasi pemerintahan dengan angkatan-angkatan kita, baik TNI ataupun polisi, begal habis. Makanya kota yang nyaman adalah kota Batam. Batam. T-nya itu kan ternyaman. Ternyaman, Batam. Ternyaman tuh. B-nya itu banyak. Ternyaman, maksudnya banyak itu banyak kultur sini. Ya kan, karena sebagai kota perantau. Air bersih ya. Kalau saat ini air bersih di rumah saya. Kalau di Bengkong ya, khususnya Bengkong, karena kan kita apa yang kita rasakan. Nggak tahu dekat daerah mana. Yang kedua, banyak orang bilang sekarang di Batam mau kemana? Industri apa pariwisata? Ya kan? Kalau saya sih lebih setuju dua-dua. Bukan serakah, tapi kolaborasi adalah hal penting dalam suatu kemajuan ya, atau pembangunan gitu ya, kawan-kawan ya. Karena tanpa industri pariwisatanya bisa down.
tanpa pariwisata industri suntuk, larinya ke kota lain. Jadi kita saat pemerintahan ini kan ada misi-misi tentang pariwisata itu bagus. Loker-loker pun yang ada sepertinya banyak. Mungkin di sini yang perlu sekarang ini sumber daya manusianya, pengupgradean. Ya, kita jangan pernah nyalakan tidak ada lowongan. Walaupun saya freelance, banyak free-nya daripada lens ya. Menurut saya lowongan banyak, cuman memang kapasitas kita tidak inilah. Selalu ada, kita tengok di media-media, baik media online ataupun media koran itu tuh banyak aja berita-berita untuk infoloker. Sekarang gimana itu kita merawat budaya ataupun sumber daya manusianya. Udah gitu tadi pembangunan, infrastruktur bangunan sekarang udah megah. Kita ini kalau karena dekatnya dengan Singapura, budaya kolaborasi tadi ya, yang paling penting. Kebudayaan sama kemodernan itu perlu dikolab, bukan dihilangkan. Jadi pemerintahan saat ini bagus. Kalau boleh saran sih sekarang, ini saran aja. Siapapun yang nanti lanjutin pemimpinan ataupun siapa lagi yang proses kepemimpinan, WC umum. Wah, karena banyak warga Batam kebelet kan. Karena kita lagi jalan kebelet, susah cari WC. WC umum lah atau apalagi ya yang fasilitas umum yang enak. WC umum aja lah menurut saya. Kalau ada ya kepemimpinan yang selanjutnya atau yang lagi proses mungkin butuhlah kita WC umum di beberapa titik. Jadi gampang kawan-kawan untuk jadi nggak numpang-numpang di nomor Alfamart lagi, kasihan kita. Cuman kita aja yang Aspirasi masyarakat yang sering kebelet. iya, maksudnya kan itu perlu. Gitu aja sih, keren sih menurut aku. Ya buat kawan-kawan ya, jangan nganggur Glenn. Nah, gitu aja. Oke, terima kasih Boy. Ini enak nih nongkrong pagi-pagi tiba-tiba dikasih pertanyaan gini. Oke, teman-teman Batam dimanapun berada, sudah kita dengarkan pendapat dari teman-teman muda kita ini bagaimana tentang isu-isu pembangunan yang ada di Batam, begitu banyak pro dan kontra. Tetapi setelah satu-satu dari mereka, saya mintakan sudah kita dengar juga tadi perspektif bagi mereka. Ya, bagi mereka kita semua pro terhadap pembangunan yang ada di Batam sekarang. Malahan kita sangat mengapresiasi kebijakan-kebijakan pemerintah kita untuk pembangunan ini. Nah, kalau dapat pembangunan ini lebih gencar lagi dan keberlanjutan terhadap kepembangunan apa yang sudah dibangun oleh pemerintah daerah kita sekarang ini. Di sini kami tentu dari anak muda Kota Batam sangat berterima kasih sekali dengan kenyamanan dan keamanan yang sudah ada di Kota Batam. Demikian teman-teman, silakan pendapat teman-teman semua di kolom komentar jika mempunyai perspektif lain atau pendapat-pendapat dan usulan yang bisa diajukan dan diberikan kepada kita semua. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.